banyak ya. Tapi di sini pastinya sudah tidak asing lagi ya, dan juga mudah diingat ya. Nah, yang pertama pastinya handuk, memerlukan handuk 2 buah ya. Bisa lebih ya. Kalau misalnya terlalu basah, kalau di lapangan itu bisa bawa aja cadangan lagi gitu ya, 3 atau 4. Tapi kalau misalnya di teorinya di pantum ya itu aja nggak apa-apa ya. Jadi nanti pada saat kalian ujian OC ya siapkannya 2 aja gitu ya, karena ini kan di OC kan ya. Nah, terus ada selimut mandi ya, ini ada selimut mandi. Nah, jadi selimut biasa ini nanti kita ubah atau kita ganti dengan selimut mandi karena nantinya basah ya, takutnya basah. Kalau ini kan nantinya takutnya tidak menyerap keringat, ini juga air ya, tidak menyerap air, terus juga terlalu berat kalau kena air gitu ya. Jadi lebih baik pakai selimut mandi ya, yang jadi mandi kan garis-garis seperti ini ya. Nah, terus cara melipatnya juga ya. Nah, ini dibalik ya, dibalik sehingga nanti memudahkan kita pada saat nanti dibentangkan ya. Jadi hanya dibagi 2 begini, terus nanti dijadikan 2 ya, lipatan ya, terus baru dilipat lagi begini ya. Nah, jadi begini ya. Jadi kalau kalian nanti jadi piket ya, kan nanti pada saat OC kan yang ujian pastinya ada piketnya ya. Nah, yang membantu untuk ujiannya atau menyiapkan peralatannya itu adalah piket. Makanya nanti si piketnya itu sudah bisa ya untuk melipat, menyediakan selimut mandinya sudah terlipat seperti ini ya. Jadi jangan keliru gitu ya. Nah, terus setelah itu di sini ada apron ya. Apron itu dipergunakan untuk perawatnya gitu ya. Jadi untuk supaya percikan airnya tidak ke baju ya. Sini ada perlak ya, tapi nanti ya kalau misalnya terlalu panjang perlaknya ini kita pakai yang agak kecil aja ya. Ini panjang banget dari ujung bed ya ke bawah gitu ya. Ini terlalu besar, jadi kita pakai yang kecil aja. Nah, terus setelah itu bisa kita pakaikan handscoon dulu ya. Kita pakai handscoon tadi untuk PD kita ya. Nah, terus juga kita memerlukan sisir ya, sabun, lotion ya. Nah, kalau bedak itu udah nggak pergunakan lagi karena biasanya kalau bedak itu iritasi takutnya ya, atau misalnya yaitu kalau ditabur-taburkan nanti kehirup gitu kan. Jadinya ispa ya, infeksi saluran pernapasan atas ya, karena ada berdebu-debu gitu partikelnya ya. Jadi untuk bayi juga sekarang hindari yang talak-talak itu ya, atau bedak-bedak itu, lebih baik ke lotion aja sekarang, atau baby oil juga boleh ya untuk melembabkan kulit, memanjakan kulit ya, atau minyak zaitun gitu ya. Oke. Terus ya untuk yang lainnya adalah air mandi ya. Nah, airnya ada 2 baskom. Yang pertama di sini ya untuk membasahi area tubuh ya, yang pertama ini. Terus yang ini yang untuk membilas ya, jadi bedakan. Terus ada 3 wasla ya. Ya di sini untuk apa? Untuk membasahi dulu nih ya. Jadi ibu bedakan warna supaya kalian itu tidak ketukar-tukar gitu ya. Nah, yang samping ini untuk ini ya, untuk membasahi dulu, baru ini untuk menyabuni ya, disabuni yang warna pink, warna kuning, baru yang hijaunya nanti ini membilas gitu ya. Nah, jadi supaya nantinya tidak jadi satu gitu ya. Kalau misalnya ini sambil membilas juga nanti terlalu kotor ya. Nah, karena kan sabun itu sifatnya itu licin nantinya gitu ya. Nah, jadi ini khusus untuk sabun ya. Oke. Terus di sini ada bengkok ya, ada pispot, ada urinal ya. Nah, ini tergantung ya pasiennya laki-laki atau perempuan ya. Nah, kita sediakan kalau laki-laki pakai urinal ini ya, kalau mau BAK ya atau buang air kecil
kecil. Kalau perempuan pakai T-spot ini aja, gitu ya. Ya jadi karena apa? Karena panjang uretranya kan berbeda tentunya, gitu ya. Laki-laki pastinya lebih panjang. Kalau perempuan kan pendek, jadinya pakai yang seperti ini, gitu ya. Nah jadi sebelum memandikan kita harus beritahukan dulu, tanyakan kepada pasiennya apakah mau buang air kecil dulu atau buang air besar, gitu ya. Nah jadi sebelum pelaksanaan memandikan gitu ya. Tapi kalau sudah ada kateter ya nggak perlu ya, jadi langsung memandikan aja karena sudah ada kateter. Apalagi misalnya dalam kondisi koma ya, pasiennya tidak sadar misalnya atau stroke gitu ya, itu kan nggak bisa ngomong gitu ya. Biasanya kalau itu pakai pampers gitu ya. Jadi kita lihat ya, kalau misalnya pampersnya penuh ya udah kita ganti gitu ya. Nah, oke. Sampai di sini, sampai alat, ada yang mau ditanyakan? Oh iya, ini untuk vulva hygiene ya, ada kapas cebok ya, atau penis hygiene ya. Oke. Dan kapas juga dipergunakan untuk area mata, hidung, mulut, dan telinga ya. Jadi supaya tidak iritasi. Kalau misalnya ini terlalu keras ya, nah jadi lebih baik memakai kapas dulu matanya gitu ya, area mata, terus hidung gitu ya. Kalau hidung nggak apa-apa sih kalau pakai wastaf ya. Yang penting mata sih, mata ya, dan telinga, karena telinga itu ada yang bagian kecil-kecilnya ya. Jadi daun telinga, air pula itu bagian terkecil di dalamnya itu ya. Nah jadi lebih baik supaya kotorannya keluar, atau misalnya di area daun telinganya itu kan ada ada keselip-selip gitu ya, lubang kecil-kecilnya. Nah itu supaya terangkat kalau pakai kapas ya, gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Sudah ya, kita lanjut. Nah, kita sebelumnya kita cuci tangan terlebih dahulu ya, dengan teknik biasa ya, 6 langkah ya. Kita ini langsung dari tahapan-tahapannya kalian sudah tahu ya, tahap prainteraksi dulu ya. Kita siapkan alat, terus juga alat sudah dipersiapkan, baru kita tahap orientasi ya, dari prainteraksi terus tahap orientasi. Orientasi adalah tahap kita sudah akan ke pasien dan berkomunikasi gitu ya. Nah, selamat pagi Ibu, walaupun ibunya tidak sadar, kita tetap berkomunikasi ya, karena di bawah sana tidak sadarnya itu ya pasti terdengar juga gitu ya. Jadi kita tetap harus berkomunikasi ya. Ini ya, berdiri pasien stroke atau pasien yang tidak sadar, orang lihat ya, kita pastikan ya, kalau ibu yang nggak bisa jawab, kita pastikan dulu benar nggak ya. Kita lihat dalam tangannya ya, antara 20 sampai 30 menit ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki ibu ya. Jadi saya akan menggosokkan ya, dari wajah, terus ke badan ibu, tangan, kaki, dan keseluruhan tubuh ibu ya. Baiklah, saya akan melaksanakan ya sekarang ya Bu ya. Nah setelah itu ya, kita pakai APD dulu ya. Sebelum kita lanjutkan ke pasien, kita pakai APD dulu ya, yaitu kita pakai apron ya. Kita pakai masker dulu ya. Setelah itu kita ganti selimut mandi ya.
privasinya tetap terjaga ya. Boleh ya, jadi kita lipat dulu ya, kalau mau pakai nanti pakai ini lagi kita lipat dulu aja gitu ya. Nah nanti kita akan menggunakan lagi, atau kalau memang kotor kita taruh di ember ya, atau di keranjang ya. Ini mau dipakai lagi ya, kalau mau dipakai lagi ya taruh aja dulu ya. Nah kalau sudah ya, kita kita buka ya baju bagian atasnya. Maaf itu ya, saya buka dulu bajunya. Jangan sampai ini ya, tetap privasi harus tetap terjaga. Nah, bagian atas dulu kita ada ember ya, kita masukkan ke dalam ember kayak gitu ya. Oke, lalu kita dan taruh di ember ya ceritanya ya. Nah, lalu setelah itu kita pakaikan perlak ya, maaf ya Bu ya. Udah. Nah, jadi langsung dipakaikan 2 handuk di sini di atas ya, di atas di bawah kepalanya dan di bawah di atasnya dada ya, dada perut. Nah, setelah itu kita buka dulu sabunnya. Pertama ya, kita basahi ya, kita basahi untuk napasnya ya. Nah ini dari dalam keluar ya, dalam keluar ya, jangan dari luar ke dalam ya, dari dalam keluar ya. Kalau ada takutnya ada kotoran ya, kotoran mata ya, bisa didekatkan. Nah satu-satu ya, satu-satu. Ini kalau daerah hidung ya, lubang hidung ya, area mukosa mulut ya, di bibir ya gitu ya, bibirnya. Kita tahu ada dahdirnya gitu ya. Nah, lalu telinga ya, area telinga dari atas terus ke bawah, terus belakang ya, belakang sama ya, dari atas daun telinga ya, bawah sampai ke belakang. Nah kalau sudah seperti itu kita basahi aja di dahinya ya, kalau matanya nggak usah. Nah, dahi ya, pipi, nah, dagu ya. Nah, oke, ini sampai area wajah aja gitu ya. Nah kita tanyakan keluarganya punya sabun wajah apa tidak ya. Jadi kalau misalnya nggak usah pakai sabun wajahnya, berarti nggak usah. Tapi kalau misalnya ibunya sudah ada apa namanya sabun wajah ya, nah takutnya kalau pakai sabun batang ini kering wajahnya ya, jadi lebih baik pakai sabun khusus muka gitu ya, khusus wajah. Nah kalau misalnya mau pakai sabun wajah ya langsung aja kita pakai sabun wajah ya, kalau enggak ya udah nggak usah. Nah baru setelah itu kita lanjut ya, kita keringkan dulu area wajah
ditap-tap ya, tap-tap aja. Nah, baru setelah itu kita basahi ya, kita basahi area leher dada ya. Sampai ke perut ya. Nah, ini dipakaikan sabun. Nah, di bawah payudara juga ya, lipatan-lipatan ini harus bersih ya, harus kita sabuni ya, karena biasanya ada banyak daki situ ya. Nah, dengan gerakan memutar ya. Nah, ini fungsinya ini untuk pemijatan atau masas juga, gitu ya. Jadi diputar. Nah, baru nanti kita bilas. Nah, untuk bilas ya, kenyataannya bisa berkali-kali gitu ya, biar bersih, ya tidak licin lagi ya. Nah, ini bisa berkali-kali gitu ya. Nah, kalau sudah ini keringkan. Nah, keringkan. Nah, yang ini ya, yang di area kepala ya, kita periksa dulu ibunya. Kita mau area punggung ya, punggung area belakang. Kita ambil dulu ini, kita alihkan aja, kita pindahkan ke pinggir ya. Maaf ya Bu ya, saya bantu untuk memiringkan ya. Jadi kalau misalnya kenyataannya nggak mungkin sendiri ya, pasti dibantu berdua gitu, karena apalagi berat gitu kan. Nah, kita sama ya, kita basahi dari belakang leher. Nah, sampai ke area bawah ya. Setelah itu biasa kita sabuni lagi ya, sambil kita pemijatan ya. Nah, kita agak tekan ya, kita sabuni tapi kita masas sambil masas ya. Lalu kita bilas ya. Terserah kita di sini ya, kita bisa modifikasi gitu ya. Bisa zigzag gitu ya, bisa zigzag begini, yang penting ada pemijatan gitu ya. Nah, jadi bisa naikin ke atas juga begini ya. Nah, jadi ini kita baru bisa modifikasi ya pada kenyataannya. Tapi kalau misalnya hujan cepat-cepat gini aja lah gitu ya, kalau hujan ya. Oke, lalu sudah ya, ini dikeringkan. Posisikan kembali ya, gitu ya. Oke. Nah, ini udah ya. Nah, jangan lupa ya, ditutup pakainya untuk masuk angin punya ya. Nah, terus ya yang bagian ekstremitas bagian atas, nggak
misalnya ini di tengah-tengah posisi bed ya, kita jalan ke sana ya. Nah, jadi ini posisi yang terjauh dulu ya. Ini di basahi dulu ya. Nah, caranya gimana? Caranya dari sini ya. Nah, ke sini, jari-jari ke sini, ke ketiak. Ya, jangan ketiak ke bawah, jangan. Ya, nanti bau keringat-keringatnya ke bawah. Nah, nggak boleh ya. Tapi dari sini ya, jari-jari ke sini, ketiak. Ya. Tuh. Nah, jadi ke sini ya, dari apa namanya, lengan bagian luar, terus jari-jari ya. Nah, jari-jari juga digosok ya. Nah, sampai ke ketiak tuh ya. Nah, ini sama ya, ini di sabuni. Nah, ini sabuni ya. Nah, ini boleh melakukan masas ya, diputar-putar ini, lakukan area jari-jari sampai ke ketiak gitu ya, dan dilas, kita bilas. Kalau sudah ya, kita lakukan pengeringan. Nah, oke, kita alihkan ke sebelahnya ya. Nah, sama ya, kanan kiri. Dah ya, kalau sudah ibu nggak usah lakukan ya, ke satu aja. Nah, kita lanjut ke kaki ya. Nah, di kaki sama ya, yang bagian terjauh juga ya. Nah, maaf ya Bu ya. Kita buka dulu celana bagian bawahnya ya. Nah, kalau misalnya kenyataannya kita pakaikan baju dulu tuh ya di bagian atasnya biar nggak kedinginan ya. Pakaikan baju dulu ya, tapi kalau OSCE karena diburu waktu langsung ke bawah aja gitu ya. Kita pakaikan baju dulu atau pakai bajunya gini aja dulu lah ya, yang penting seperti apa dulu ya. Nah, kita pakai baju dulu bagian atasnya. Nah, kita bagian bawah. Kalau misalnya terlalu basah, kita bisa ganti yang baru lagi ya untuk handuk. Nah, sampai ke paha ya. Nah, ini sama ya gerakannya itu ya, dari pangkal luar ke bagian paha ya. Terus ini ya, betis, tulang keringnya dulu ya, tulang kering, baru lapak kaki, tapi ini ya punggung ya, punggung kaki sampai jari-jari ya, sampai telapak kaki ya. Nah, karena ini kotor ya, nah ini dibalik aja, dibalik begini ya. Nah, baru ke atas lagi ya, sampai ke pangkal paha ya. Tuh. Oke. Nah, kita pakai sabun sama ya gerakannya ya, sambil memutar bagian luar dulu ya. Lapak. Nah, karena
karena di sini biasanya kotor. Nah ini di apa namanya, dibalik, kita pakai kasa dulu kembali. Nah nih, ya, sampai ke area selangkangan. Nah setelah itu sama ya, kita bilas. Sampai ke pangkal selangkangan, sampai ke selangkangan ini ya, dalamnya, bagian dalam. Oke, setelah itu ya udah kita keringkan ya, kita keringkan. Oke, keduanya ya, kanan dan kiri ya. Nah kalau udah selesai kedua kakinya, terakhir adalah area genitalia ya. Kita lanjut ke area karena ini wanita ya, kita langsung aja kita buka, kita posisikan, yaitu posisi litotomi ya, litotomi. Kita dekatkan bengkoknya. Kita bisa dekatkan juga ini ya, untuk kapas ceboknya. Kita ambil beberapa, 5 atau 6 ya. Oke, gimana caranya? Ini memakai air apa? Tahu nggak? Memakai air apa ini? Apa ceboknya? DTT. Apa itu DTT? Desinfektan tingkat tinggi ya. Gimana cara bikinnya? Bikin DTT? Ada yang tahu? Nah, hasil air yang direbus sampai 100 derajat Celcius ya, lalu didinginkan ya, didinginkan, ditaruh di sini ya. Nah tapi kalau sudah 24 jam ya, nah itu harus diganti dengan yang baru lagi, jadi bukan DTT lagi namanya gitu ya. Nah jadi per 24 jam ganti, 24 jam ganti gitu ya. Oke, kalau sudah ya baik ya, langsung kita proses vulva hygiene ya, yaitu dari labia mayora atau bibir kemaluan yang besar ya. Nah ini yang terjauh dulu ya, yang terjauh yang sebelah kiri berarti ya, labia mayora yang kiri ya, atau sinistra. Terus yang mayora dextra atau yang kanan ya. Nah kalau minora itu harus dibuka ya, dibuka pakai tangan, berarti bibir kemaluan kecil ya. Nah agak masuk agak ke dalam sedikit ya, labia minora ya, minora yang sinistra, terus yang dextra. Terus di sini ada uretra, introitus vagina ya. Terus di sini ada vestibulum dan anus ya. Nah kita sekali lagi ya, sekali lagi, uretra, introitus vagina ya, terus vestibulum dan anus ya. Nah udah begini aja ya untuk vulva hygiene ya. Nah sambil kita mengkaji apakah ada cairan dari vagina yang keluar atau enggak, ada darah atau enggak gitu ya, ada putihan atau enggak gitu ya. Nah kalau penis hygiene gimana caranya? Nih mumpung ada pantum penis nih, gimana caranya? Gimana yang cowok yang punya nih? Gimana caranya penis hygiene? Dilap apanya? Nah, kita harus pegang
tegang ya. Nah biasanya kalau laki-laki normal ya langsung tegang, langsung berdiri ya. Sama kalau misalnya mau kateter juga ya, dipakaikan door kateter itu biasanya ya ini harus di pedicite dulu ya. Kenapa? Ilmu ya pasti. Nah, jadi di sini ya. Nah, jadi ujungnya itu harus bersihkan ya. Biasanya ini diputar ya dari dalam keluar sampai ke pangkal bawah. Gitu ya. Oke. Nah, gimana kalau misalnya ada yang belum disunat? Ya, karena biasanya orang-orang Bali itu ya atau orang Kristen itu atau non Muslim ya, non Muslim itu ya, ini ada yang non Muslim aja nih, nggak ada ya, ya untungnya nggak ada ya. Kalau ada takutnya sensitif. Nah, jadi kalau misalnya yang non Muslim itu, ini kan kalau ini kan udah disunat ya, kalau belum disunat itu masih nutup. Nah ini masih nutup ini, ya. Ini harus dibuka dulu, gitu ya. Harus dibuka sama ya, gerakannya memutar dari dalam keluar, gitu ya. Nah biasanya justru kalau yang nggak disunat itu kotorannya lebih banyak di area ujungnya itu. Nah karena apa? Itu tuh kotor sebetulnya, makanya kenapa orang Islam atau Muslim itu ya diwajibkan harus khitan atau sunat ya, karena itu ya si kulitnya itu adalah kotor ya. Nah kalau misalnya tuh banyak kotoran-kotoran di situ ya, kotoran itu bisa kayak lemak-lemak kecil-kecil gitu. Nah sehingga itu harus betul-betul dibersihkan gitu ya. Nah kalau nggak dibersihkan secara maksimal bisa menjadi apa? Infeksi atau penyakit tuh di situ ya. Nah jadi nih ya, jadi diputar sampai ke pangkal gitu ya. Terus ini gimana? Ini itu enggak dibersihkan juga enggak? Dibersihkan juga ya. Nah berarti kita perlu beberapa kapas juga ya, kita bersihkan ya area ini ya, testisnya ya atau telurnya gitu ya. Di telurnya itu ya kita bersihkan ya. Nah kalau sudah bersih ya sudah gitu ya. Oke. Nah udah ya, ini udah selesai ya. Kalau misalnya terlalu basah boleh dipakaikan tisu ya, tapi jangan handuk ya, tisu aja terlalu basah ya. Nah kalau sudah kita pakaikan celana dalam ya, kita pakaikan celana dalam, kita pakaikan lagi celana ya. Ini udah selesai, kita posisikan lagi. Ini pura-purain udah pakai celana dalam ya, karena nggak ada celana. Nah, setelah itu kita ganti dengan selimut biasa lagi ya. Nah ini kotor ya, selimut mandinya. Nah kita taruh di tempat kotor ya, ember ini kotor. Lalu setelah itu ini selesai, kita kembalikan alatnya. Sampai tuntas dulu ya, kita buka APD-nya. Kita cuci tangan. Kalau misalnya terbatas kita pakai
terminasi ya. Ibu, saya sudah melaksanakan memandikan ibu dan ibu sudah wangi ya Bu ya, sudah bersih badannya ya. Gimana ibu perasaannya kalau ini ya, kalau si ibunya sadar ya, tapi kalau tidak sadar ya kita ngobrol dengan keluarga ya. Baik ya, nanti saya datang lagi kembali ke sini ya, 1 jam kemudian saya akan memberikan obat pada ibu ya. Baiklah ya, saya akan kembali ke stasiun kalau seandainya ada sesuatu, kalau ada apa-apa panggil saya ya. Terima kasih ya atas kerjasamanya dan selamat pagi ya. Dah ya, ini kembalikan alatnya, kita ke station, kita dokumentasi ya. Nah, dokumentasi apa yang didokumentasikan? Hasilnya ya, dari kita tanggal berapa sekarang ya, tanggal 18 November jam 8.30 ya. Kita melaksanakan tindakan intervensinya atau implementasinya adalah memandikan pasien ya. Namanya, identitasnya Ibu Ani, umur 40 tahun ya, terus nomor RN berapa ya. Nah, di situ ada data subjektif dan objektif ya. Data subjektifnya ibu mengatakan badan sudah nyaman ya, terus juga apa namanya, segar gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ibunya tidak bisa ngomong ya udah dicoret aja ya DS-nya, karena ibunya mengalami koma gitu ya atau stroke. Nah, baru nanti data objektifnya berarti kita yang lihat ya, perawat yang lihat tampak apa namanya, bersih ya, wangi gitu ya. Terus juga kalau misalnya ada luka ya, luka di kubitus, nah kita tulis ya gimana ya luka di kubitusnya ya. Misalnya di situ luka di kubitus sudah membaik dengan terlihat adanya apa namanya, jaringan nekrotik yang sudah berkurang misalnya ya. Nah, baru setelah selesai baru tanda tangan kita dan nama jelas ya, nama keterangan kita. Nah, itu adalah supaya untuk tanggung jawab dan tanggung juga gitu ya. Nah, jadi udah cuma itu aja untuk dokumentasinya ya. Nah, jadi apa namanya, semua tindakan apapun ya, dari step-stepnya, dari awal, dari tahap prainteraksi sampai tahap terminasi tadi ya, terus evaluasinya yaitu didokumentasikan. Nah, itu harus tertata gitu ya. Jadi tidak hanya memandikan aja ya, jadi semua tindakan seperti itu gitu ya. Oke, baik, sampai di sini ada yang ditanyakan silakan.